Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tripambudi dari Kota Tasikmalaya dengan NIM 0541833654 dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu penggunaan berbagai perintah dasar di command prompt pada Windows ya. Seluruh perintah ini akan saya jalankan satu persatu di CMD beserta kurang lebih penjelasannya ya. Baik, kita langsung saja. Kita buka CMD. Nah, lalu soalnya. Yang pertama itu ada CD ya. CD ini fungsi perintah pada CD ini untuk berpindah direktori atau folder. Nah, kita akan contohkan CD. Nah, fungsi ini untuk berpindah direktori ke root ya atau ke drive C ini. Kita enter. Nah, drive C. Untuk masuk ke direktori user, kita akan ketikkan CD user. Jika kita tidak tahu di drive C ini ada apa saja, kita bisa buka dir dulu, lalu kita akan mau masuk ke direktori yang mana atau folder yang mana. Kita akan coba ke folder user. Makanya kita cd user. Nah, kita sudah masuk ke direktori atau folder user. Untuk kembali dari user ke drive C ini, ke root, kita cd titik-titik. Itu kembali. Mungkin seperti itu untuk program perintah dasar pada cd. Selanjutnya yang nomor 2 ada CLS. CLS ini untuk menghapus atau membersihkan layar pada CMD kita ya. Hapus ini nih. Perintah yang sudah kita jalankan. Kita enter. Nah, sudah terhapus. Untuk selanjutnya CLS ini nomor 3, CLS. Untuk program ini itu untuk menampilkan informasi CLS ini untuk apa? Untuk clear the screen. Seperti itu saja. Selanjutnya nomor 4 ada dir garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan semua informasi. Dir ada slash screen. Nah, untuk menampilkan semua informasi yang bisa kita jalankan pada program dir ya. Bisa kita contohkan satu saja. Mungkin kita akan coba yang hidden files ini. Berarti dir garis miring A ditambah H untuk menampilkan folder yang disembunyikan. Kita akan coba ke drive D. Lalu cd ut. Kita akan masuk ke direktori atau folder ut ya. Kita akan melihat dir. Nah, ini tidak ada folder yang disembunyikan ya. Jika kita ingin membuka folder yang disembunyikan dari direktori universitas terbuka, kita bisa menggunakan yang tadi dir garis miring A ditambah H ya. Nah, file yang disembunyikannya itu adalah ini, folder yang disembunyikan. Kalau kita buka Explorer, kita data ya ke Universitas Muska. Nah, ini file yang disembunyikan. Seperti itu. Ini optionnya kalau yang di view-nya hide-nya don't show itu, foldernya itu kan nggak ada. Seperti itu. Kita lanjut ke ifconfig. Perintah ifconfig ini untuk menampilkan informasi jaringan dasar. Contohnya seperti menampilkan IP address, subnet, dan biasanya default gateway-nya ya. Kan ifconfig. Kita coba. Nah, ini IP address laptop kita, subnet mas laptop kita, dan ini gateway laptop kita. Cuma seperti itu. Untuk ifconfig all ini sama, cuma bedanya ini menampilkan semuanya ya, sampai ke detail-detail. Nah, ini ada semua interface. Ini Bluetooth, ini wireless WLAN, kita connect ke internetnya menggunakan wireless, dan ini detailnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah ifconfig yang ini. Kita coba ifconfig. Nah, ini untuk menampilkan semua informasi ya yang bisa dilakukan oleh ifconfig. Nah, ini kode-kodenya bisa pakai slash tanda tanya. Ini untuk menampilkan display ini. Nah, ini ada al yang tadi, release, dan macam-macam. Ini pengertiannya ini ya. Untuk selanjutnya yang kita coba adalah yang 8, ifconfig release. Ifconfig release ini adalah berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang digunakan komputer ya. Biasanya akan membuat koneksi itu terputus sementara. Kita coba ifconfig slash re. Nah, ini IP-nya ya, tidak ada gateway-nya. Ini refresh. Selanjutnya yang renew. Renew ini adalah perintah untuk meminta alamat IP baru ya, sama saja. Ifconfig renew.
kita meminta alamat IP ini yang baru. Cuma jika di router atau di modem kita itu kita setting limit time IP yang diberikannya itu 10 jam dan MAC address kita terdaftar laptop kita, misalkan 10 jam itu dengan MAC address laptop kita akan diberikan selalu IP yang sudah di set di modem. Meskipun di renew tetap akan dapat IP yang sebelumnya terdaftar. Untuk selanjutnya ada ipconfig display DNS. Perintah ini itu untuk menampilkan cache DNS pada laptop kita yang tersimpan cache. Kita coba ipconfig display DNS. Nah, ini cache DNS yang tersimpan pada laptop kita ya, banyak. Karena kita sudah membuka beberapa aplikasi atau web tertentu. Nah, selanjutnya ada ini ipconfig plus DNS. Untuk plus DNS ini untuk menghapus cache DNS yang sebelumnya sudah kita akses ya, menghapus ini. Kita coba ipconfig plus DNS. Sini sudah sukses. Kita coba lagi apakah DNS-nya sebanyak yang tadi. Nah, sudah sedikit ya, 2, tinggal tersisa 2. Selanjutnya untuk nomor 12 ipconfig registered DNS. Registered DNS ini digunakan untuk mendaftarkan ulang hostname laptop kita ke server DNS ya. Misalkan laptop kita itu namanya tadi itu HP Engineer ya. Misalkan diubah nama menjadi apa, tes. Nah, kita menggunakan perintah ini lagi, jadi hostname kita akan diperbarui menjadi tes, bukan HP Engineer. Kita coba ipconfig register DNS. Nah, sudah. Untuk contohnya mungkin hostname itu yang ininya ya. Nah, hostname laptop kita. Oh, hostname laptop kita itu Begit ya. Nah, ini untuk merubah hostname kita seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah ping. Untuk ping ini fungsinya untuk mengecek konektivitas jaringan yang sedang kita gunakan ya, atau sedang saya gunakan sekarang. Perintah ping ini akan menampilkan waktu respon dari server dan apakah koneksinya berhasil. Itu biasanya kita mengirimkan paket dan servernya akan membalas lagi ke laptop kita ya. Kita coba ping. Kita akan mengecek ke server apa, misalkan facebook.com. Nah, laptop kita sampai dan membalasnya lagi. Nah, di sini ada time-nya itu saya di sini 87 ini bagus ya. Biasanya yang kalau ininya 100 atau 200, 300 atau sampai ribuan berarti itu lumayan jelek koneksi internetnya ya. Seperti itu. Ini perintah ini banyak digunakan oleh teknisi biasanya. Kita coba untuk ping facebook.com. Jika pakai mintai ini akan terus menerus untuk melihat kestabilannya ya. Untuk itu kita akan coba ping google.com. Sama jika pakai T. Nah, ini jika koneksi kita sedang penuh, itu biasanya time ini kalau jelek itu 100 sampai 200 kan. Kita akan contohkan jika koneksi kita bandwidth kita di full traffic apakah akan naik time-nya. Nah, ini salah satu contohnya ya, jika traffic modem kita full, itu akan berpengaruh ke pingnya ya. Bisa dari traffic modem kita full atau dari kabelnya, itu cara penggunaan ping. Nah, untuk selanjutnya netstat. Netstat. Perintah ini menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif. Yang sedang aktif. Ini jaringan yang sedang aktif itu. WhatsApp, kita buka WhatsApp. Ya, seperti itu. Ada juga netstat strip AN. Nah, ini untuk menunjukkan semua port dalam bentuk numerik ya. IP yang kita akses. Selanjutnya ada perintah tracer. Tracer ini untuk menunjukkan jalur atau hop yang dilewati paket untuk mencapai server Google ya. Kalau ping kan untuk mengecek. Nah, tracer ini untuk mengecek berapa jalur atau berapa hop
laptop kita untuk sampai ke server Google. Terus kita cek google.com. Baik, tunggu. Nah, ini adalah router-router yang kita lewati ya dari laptop kita untuk sampai ke server Google. Ini adalah IP gateway access point kita atau modem kita 200.1. IP-nya kan tadi 50 ya. Gateway-nya ke sini. Lalu ada IP ini dari router kita. Terus keluar ini router ISP kita. Dari ISP yang kita gunakan itu ada lagi sampai ke hop terakhir yang ke Google. Untuk yang ini ya request timeout ini berarti pingnya di blok ya. Untuk pingnya saja. IP-nya di blok tapi terus dilanjutkan gitu. Teruskan sampai menuju IP Google ini. Nah, terus complete berarti dari laptop kita untuk sampai ke Google itu ada 26 hop ya. Seperti itu. Selanjutnya ada pet ping. Coba. Pet ping. Perintah pet ping ini itu fungsinya adalah sama seperti tracer cuma digabungkan dengan analisis paket yang lost. Misalkan pet ping kita coba google.com atau facebook.com. Sama saja seperti tracer ya. Selanjutnya ada NS lookup. NS lookup ini untuk menampilkan informasi DNS dari sebuah domain. Kita tunggu dulu yang ini. Nah, itu ada ini 9 hop ya. Itu selanjutnya kita akan coba yang NS lookup ini menampilkan DNS dari sebuah domain. NS lookup facebook.com. Nah, Facebook ini menggunakan IP address ini ya. Kita sebenarnya ini fungsinya untuk melihat DNS. Seperti saja jika NS lookup twitter.com. Nah, ini IP-nya. Itu aja. Selanjutnya netsh. Netsh ini perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi IP pada interface jaringan kita. Kita bisa mencoba netsh. Misalkan interface-nya interface IP versi 4. Kita gunakan IP show config. Nah, ini semuanya ya. Selanjutnya ada route. Untuk route ini untuk menampilkan tabel routing ya, yang digunakan komputer untuk menentukan jalur jaringan ya, route print. Nah, ini untuk menentukan jalur jaringan. Ini seperti biasa IP kita, gateway kita. Ya, maksudnya 00 itu semuanya ya, berarti semua IP-nya. Selanjutnya net. Net ini untuk menampilkan daftar user pada sistem ya. Sekarang kita akan mencobanya net start. Nah, ini untuk melihat semua layanan yang sedang berjalan. Sebenarnya service, manage service banyak ya. Itu juga bisa dilihat di test manager proses. Atau ini ya, banyak juga dan startupnya bisa kita bandingkan Anydesk. Apa? Seperti itu. Mungkin demikian penjelasan dan demonstrasi praktek penggunaan berbagai macam perintah command prompt pada Windows yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila penjelasan kurang baik. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas ya mengenai fungsi setiap perintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.